Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Endro dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kita memberi syukur kepada nikmat Allah atas nikmatnya karena kita bisa berkumpul hari ini bersama Pak Endro untuk belajar COA. Alhamdulillah sekali dengan COA ini. Dengan responsi ini diharapkan dapat membantu ujiannya besok ya teman-teman. Nah, langsung aja karena sudah pada ready semua. Jadi aku serahkan ke Pak Endro. Mangga Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, ya. Nanti setiap tes itu akan ada dua tipe soal ya untuk bagian IC. Soal tipe A dan tipe B. Jadi diberikannya selang-seling ya, supaya ya tujuannya secara sistem itu lebih diprotek lah terjadinya kerjasama ya. Jadi diberikannya selang-seling harapannya supaya kalian ya tidak tergoda juga untuk melihat jawaban teman di sampingnya. Oke, ini yang tahun lalu ya. Kebetulan tahun lalu yang buka mata kuliah COA ini prodi Sains Data atau Data Science ya. Nah, ini ada dua sub CLO ya. Sub CLO yang pertama materi pertemuan 1 sampai 3, kemudian sub CLO yang kedua pertemuan 4 sampai 7. Nah, kita akan mulai dari mana dulu? Sub jalur yang pertama atau yang kedua? Silahkan ditulis di chat ya kalau ada usulan. Atau bebas. Jadi ini berangkatnya dari materi yang dirasa kalian eh, sangat butuh ya untuk pemantapan. Nah itu ya. Oke, ini banyak yang mengusulkan sub jalur yang pertama ya. Oke, sub jalur pertama itu tentang bilangan ya. Topik utamanya tentang bilangan. Ini tipe A ya. Jadi tipe A dan B itu pertanyaannya ada perbedaan. Kebetulan yang ditanyakan ini tentang standar IEEE 754 ya. IEEE 754 standar yang digunakan untuk mengatur penyimpanan bilangan di dalam komputer. Nah, kita lihat ini yang tipe A ya. Yang tipe A itu diberikan memori, ada isinya. Ini angka heksa isinya. Kemudian di memori juga ada alamat. Ini angka heksa, tandanya ada 0x di depan. Bentar ya, sebentar. Kita lihat, kita mulai dari yang ini ya. Sebuah komputer 32 bit dengan prosesor Intel menyimpan bilangan pada memori atau RAM sebagai berikut. Jadi ini isinya. Ini terlalu kecil nggak nih angkanya? Saya coba ini ya, perbesar ya. Ini angka heksanya. Kemudian pertanyaan pertama diminta mengubah angka heksadesimal yang di memori menjadi biner. Sudah kebayang ya caranya ya. Cuma yang jadi masalah adalah cara penyimpanan data di memori itu beda jenis prosesor, itu urutannya bisa
beda. Bedanya apa? Nah, kita pernah belajar materi tentang big endian dan little endian. Oke, coba saya buka slide-nya ya, yang terkait itu supaya kita lebih ingat lagi materinya. Itu kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, halaman ini. Kalau big endian dengan jenis prosesor ada Sun, ada Macintosh dan sebagainya, cara penyimpanannya adalah dari alamat yang kecil, ini alamat memori ya. Ini A plus 1. Kalau ini A-nya 100, berarti 101, 102, dan seterusnya. Cara penyimpanannya, kalau gedean, itu dari sebelah kiri. Ini bilangan heksa yang mau disimpan. Cara naruhnya, alamat rendah, itu diisi data 2 angka heksa atau 8 bit dari sebelah kiri. Atau MSB, Most Significant Byte. Itu big endian. Kalau little endian kebalikannya, alamat rendah, alamat yang lebih rendah diisi dari sebelah kanan. Ini jenis-jenis prosesornya. Nah, mungkin yang perlu diingat-ingat jenis prosesornya ya. Cuma yang kita tanyakan biasanya ya bukan jenis prosesor yang aneh-aneh, tapi yang sering kita dengar. Nah, kembali ke soal yang tadi. Di sini tidak ada info ini big endian atau little endian. Yang ada hanya jenis Intel. Nah, prosesor Intel berarti menggunakan model yang mana? Itu yang harus diingat-ingat. Kalau dari slide yang kita lihat tadi, ternyata Intel itu masuk kelompok prosesor yang menggunakan model Little Endian. Nah, ini berarti yang harus kita pahami bahwa Little Endian itu akan menempatkan data yang bobotnya lebih kecil ya. Ini misalnya data kan ini ya. Bobotnya lebih kecil itu yang sebelah kanan itu akan ada di alamat yang lebih rendah. Kemudian ini isi memorinya. Pakai prosesor Intel berarti Little Endian. Data yang bobotnya lebih kecil atau yang sebelah kanan ditaruh di alamat lebih rendah. Berarti urutan yang ada di memori ini tidak bisa langsung dipakai apa adanya. Apa adanya itu maksudnya urutannya langsung 00, 80, 08, 42, tidak. Jadi ini harus kita ubah dulu supaya datanya benar. Itu tahap pertama itu ya. Ini kuncinya. Kalau ini salah, ya berikutnya nanti akan bingung. Jadi bilangan yang akan kita ubah ke biner dalam bentuk heksa itu jadinya adalah 42 ya. Ini saya ketik ya. 42 kemudian 08 kemudian 80 kemudian 00. Jadi urutan yang benarnya bilangannya seperti ini. Setelah itu baru kita akan ubah ke biner. Kalau ini saya yakin semuanya udah lancar ya. 0, 1, 00, kemudian 0010, kemudian 00, 00, kemudian 1000. Nah, ini kalian sambil menyimak ya. Kalau ada yang salah nanti tolong diinfokan. Nah, ini binernya. Ubah bilangan heksa yang disimpan di memori menjadi biner. Ini bilangan binernya.
Kemudian yang B ditanyakan eksponen bias atau E besar dalam desimal. Nah, kita tahu 32 bit ini terdiri dari 3 komponen ya. Paling kiri 1 bit itu sebagai bit sign atau S. Kemudian 8 bit ya. Sampai sini ya. Ini sebagai eksponen bias E besar dan sisanya 23 bit ini sebagai fraction F. Tuh ada yang kurang satu. Bentar. Yang mana ini yang kurang satu? Oh ya, 4, 2, 0, 8. Oh iya, terima kasih koreksinya ya. Nah, ini harusnya ada satu lagi. Satu, ya. Sekarang udah lengkap ya. Terima kasih koreksinya. Nah, ini 23 bit. Yang ditanyakan di B, eksponen bias, yang E ini, tapi diminta diubah ke desimal. Jadi materi pengubahan biner ke desimal ini kepake di sini. Jadi 0, 1 ya, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 8 bit ya. Nah, ini diubah ke desimal. Nah, caranya bebas. Kalian boleh menggunakan cara yang manapun, tetapi harus ditulis. Karena ini ada warningnya ya. Nah, ini. Langkah-langkah pengerjaan wajib dituliskan dengan lengkap. Jawaban tanpa langkah pengerjaan dianggap salah atau nilai dikurangi. Nah, ini. Jangan sampai tidak lengkap. Tiba-tiba jawaban itu berarti komponen penilaian ada yang hilang, sehingga nilainya berkurang. Nah, kalau saya suka dari kanan ya. Yang ada satunya nilainya berapa? Berarti ini 1, 2, 4. 4 tambah 8, 16, 32, 64, 128. Dijumlahkan saja, hasilnya adalah 132. Ini jawaban yang B. Kemudian yang C, berapa nilai eksponen E kecil dalam desimal? Nah, untuk mengerjakan ini, ya, di materi ini ya, standar IEEE 754 ada bentuk normal, di mana untuk menghitung nilai suatu bilangan, ini ada formula seperti ini ya. Eksponen atau E kecil itu dalam bentuk normal itu akan menjadi pangkat ya. Kemudian di format bilangan IEEE ini juga ada 2 pangkat sekian. Kita akan mencari E kecil dari bentuk normal, maka dengan rumus ini kita bisa tahu bahwa E kecil itu nantinya akan sama dengan E besar dikurangi 127. E besar itu eksponen bias, E kecil itu eksponen atau pangkat. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa E kecil itu sama dengan E besar dikurangi 127. E besarnya itu sudah kita cari di jawaban B. Jadi di soal ini berurutan. Kalau salah di awal, ini merembet ke bawah-bawah. Jadi hati-hati ketika mengerjakan. Pastikan langkah-langkah di awal sudah benar. Kemudian E besarnya tadi 132. Dikurangi 127, hasilnya sama dengan 5. Jadi jawabannya eksponennya sama dengan 5. Eksponen E kecil itu pangkat, nanti dibentuk normal. Kemudian D ya. Ini ada yang ngubah
10 biner ke desimal ya. Yang dimaksud itu mungkin ya pertanyaannya. Ya ini saya kayak pakai bobot ya. Mungkin nanya ini. Mungkin asalnya nih ya. Bagi yang belum lancar ini kan saya pakai bobot ya. Pakai bobot ini nggak boleh 1 ya. Ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, yang ini 32, yang ini 64, yang ini 128. Nah, ini yang pakai bobot. Kalau saya suka pakai bobot ini. Nah, yang ada nilainya yang binernya 1. Ya, ini yang 8 ini. Sorry, 4 ya. Jadi ada nilainya hanya 4 dan 128. Kalau mau cara yang diurai, ya, cara diurai gimana? Seperti diurai itu maksudnya gini. Sebenarnya sama ya. Berarti kalau mau ditulis ya, detailnya kan berarti 0 kali 2 pangkat berapa? 0 ya. Nanti tambah 0 lagi kali 2 pangkat 1 dan seterusnya. Cuma ini jadinya agak panjang ya. Sebenarnya dengan cara bobot akan lebih cepat. Ya, 127 itu ketentuan, iya. Ini seperti yang di slide ya. Ini formulanya di sini. Jadi minus 127. Ini untuk kondisi di mana bilangannya atau eksponen biasa itu di antara 0 dan 255. Ya, jadi 127 itu sudah ada di formula ini. Ya, kalau yang ini ya, dipanah-panahin, boleh ya. Untuk yang 1F tunggu ya, kita belum sampai, ini udah ada nanya yang cicet ya. Kita nanti akan sampai yang 1 titik F-nya. Kita lanjutkan yang D ya. Tuliskan bilangan yang dicari dalam format normal. Nah, sekarang kita diminta menulis bentuk formal. Apa normal? Ciri normal apa? Ciri normal itu adalah ini, ya. Ini bentuk normal nih. Jadi nanti akan ada 1 titik F, titik itu koma ya sebenarnya. 1, F kali 2 pangkat sekian. Ya, cirinya 1, itu bentuk normal. Nah, kembali ke sini dulu ya. Pangkatnya 5. Ya, sekarang kita yang tadi nanya 1F-nya, sekarang akan kita gunakan di sini. Berarti bentuk normalnya adalah 1, F. Nah, 1, F-nya berapa? F tadi yang ini. F ini ya, 23 bit. Nah, apakah 23 bit harus ditulis semua? Tidak. Kita cukup menulisnya sampai angka 1 terakhir. Nah, di contoh ini berarti 00010001. Ini yang akan kita tulis nanti di 1, F-nya itu menjadi gini, 1,00010001. Yang sisanya apa? Ini enggak kita tulis karena tidak mempunyai arti. Kalau misal ya, di paling kanan ini bitnya 1, berarti harus ditulis semua. Tapi nggak usah khawatir, untuk soal UTS nggak akan diberikan ya yang sampai ujung sini. Karena nanti akan lebih lama lagi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan. Ya. Nggak usah khawatir sampai sini. Oke, dan bilangannya pasti nanti 0,0 sekiannya banyak banget. Nah, untuk contoh ini berarti cuma sampai sini. Jadi 1,001001. Nolnya berapa tadi? 3 ya. Kemudian kali 2 pangkat. Pangkatnya yang kita hitung di jawaban C, 2/5. Nah, ini bentuk normalnya. Ya, jadi sekali lagi,
Yang diambil, kita hanya sampai angka 1 paling kanan. Ya. Tidak harus diambil semua. Itu ya, yang F-nya. Jawabannya seperti ini untuk normalnya. Jadi cirinya 1, sekian, komanya ini adalah yang dari F tadi. Kali 2 pangkat. Pangkatnya dihitung di eksponen. Jadi kalau yang C salah, otomatis ini salah. Hati-hati ya. Kemudian berdasarkan jawaban soal di atas, tentukan bilangan desimalnya. Nah, sekarang kita hitung. Ini nilainya berapa? Nah, bagaimana cara mudahnya? Mau seperti ini langsung kalian hitung boleh. Tetapi menurut saya akan lebih mudah kalau ya 2 pangkat 5-nya ini diubah menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti komanya perlu kita geser. Gesernya kemana? Ya gesernya kalau pangkatnya berkurang, maka komanya akan gesernya ke kanan. 5 posisi. Berarti nanti akan geser 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ya. Komanya nanti pindah di sini. Jadi angkanya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Sorry, ini saya hapus dulu ya. Ini ada komanya belum tulis ya. 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0. Ini ada koma ya. Nah, komanya di sini. Nah, sekarang kita lihat setelah komanya kan tinggal sedikit ya. Ini lebih mudah untuk dihitung daripada setelah komanya banyak. Kenapa? Karena ini kalau seperti ini yang hitungnya tidak digeser komanya, berarti ini setengah, seperempat, seperdelapan, ini 1/16. Ya. Sepertiga dua, 1/64, 1/28, 1/256. Nah, ini kan kecil banget ya. Tujuannya itu, kenapa ini diubah ke sini. Kalau sekarang kita lihat, setelah koma hanya di sini. Setengah, seperempat, ini 1/8. Lebih simpel. Ini bagian pecahannya 1/8, bagian bulatnya berarti ini ngubah dari biner ke desimal. Ini mirip seperti yang di atas tadi ya caranya, kalau pakai bobot. Nah, ini saya hitung pakai bobot lagi, berarti yang ini nilainya 2, ditambah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Yang ini sama dengan 34. Jadi bilangannya berapa? 34, 1/8. Seperti ini sudah boleh. Tidak harus 0, ya. Apalagi nanti kalian nggak boleh gunakan kalkulator kan untuk ngitung. Jadi berapa per berapa ini udah selesai. Tapi kalau angkanya pas seperti ini, per 8 itu kan masih bisa mudah ya diubah ke bentuk koma ya. 1/8 itu berarti 0,125 ya. Kalau mudah boleh, tapi tidak harus ya. Yang wajib itu minimal sampai seperti ini sudah cukup. Itu yang subjalur pertama ya. Sebentar ini setting sebentar ya. Ini mic kalian bisa ini nggak aktif nggak? Bisa nggak? Mic-nya bisa aktif? Oh, nggak bisa. Ntar saya cari settingnya. Stop.
Oke, coba yang ini ya, yang mau bertanya di bagian satu ini, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak, kalau untuk yang itu yang format IEE 754, eh, kalau untuk perubahan desimal itu bagaimana ya kalau untuk D dan E? Ya, pakai bobot ya, seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Kalau saya suka pakai bobot seperti ini, ya ini angka biner, paling kanan kan bobotnya 1, sebelah kirinya 2, sebelah kirinya 4, 8, dan seterusnya. Yang ada nilainya itu kalau angkanya 1. Nah, satu ini, ya ini yang pas bobot atau nilainya 4. Kemudian yang ada nilainya lagi yang 1 di sini, ya ini 128. Begitu. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Pak, Ya, izin silahkan. bertanya. Kalau ini kan di soalnya tadi kan nilai sign bitnya 0. Kalau misalnya 1 berarti negatif hasilnya, Pak. Negatif 34,125. Oh Gitu ya, ya, Pak? ya. Ini paling kiri ini menunjukkan bilangannya. Jadi di sini tadi saya ada yang kurang ya. Ini lengkapnya gini. Kalian harus pastikan ini bilangan positif apa negatif. Cirinya apa? Ketika diubah ke biner, paling kiri 0 atau 1. Ya. Kalau di contoh ini 0 berarti positif. Jadi jawaban paling lengkapnya ini ada tanda plusnya. Ya, kalau plus sih seandainya nggak ada tandanya sih masih bisa dipahami itu bilangan positif ya. Yang bahaya kalau negatif nggak ada tanda negatifnya, nah, itu jelas nanti salah gitu ya. Gitu ya. Oke, Terima kasih, Pak. yuk di triple 754. Oke. Lanjut. Atau ada yang mau di ini tanyakan terkait materi ini sebelum kita lanjut? Tidak ada, udah lancar ya. Jadi yang ditanyakan ini cara bacanya sebenarnya dengan latihan ya, dengan latihan. Setelah itu nanti ya sebelum UTS kalian bisa banyak-banyak latihan, tinggal diubah-ubah angkanya. Tujuannya apa? Agar kalian hafal langkahnya itu. Yang jawabannya tidak maksimal, dugaan saya karena kurang latihan ya. Sebenarnya kalau kalian latihan dengan baik, saya yakin semuanya bisa. Ya. Ini hal yang masih mungkin untuk bisa dipahami. Ya. Oke, ini ada yang nanya, cara menentukan komanya gimana ya? Oke, saya ulangi ya, ini ya. Koma itu mulai muncul di pertanyaan yang format normal. Ciri format normal itu kan 1 koma. Cirinya itu. Nah, yang setelah koma itu dari mana? F. Ya, jawaban di sini. Yang F nih ya. Yang diambil cukup yang ada angka 1 itu ujung akhir. Ujung akhirnya di sini ya. Nah, berarti yang diambil ini aja. Ini ya. Ini ada angka 1-nya. Yang diambil binernya. Ini yang ditaruh di setelah koma. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat. Nah, pangkatnya itu yang disebut dengan eksponen di sini. Ini bentuk normal. Oke. Kemudian yang paling bawah ini untuk mengubah ke nilai desimal. Cara yang saya tunjukkan di sini adalah supaya lebih sederhana saja. Sederhana dalam artian tidak ada pecahan yang sangat besar. Kalau ini kita lihat 1/256 kan kecil sekali ya. Kemudian masing-masing nanti harus dikalikan 2/5 atau 32. Akan lebih simpel kalau
2 pangkat 5 ini, berapapun ya, ini 2 pangkat 5 atau 2 pangkat min 5, 2 pangkat min 2, usahakan pangkatnya jadi 0. Jadi mainnya di pergeseran koma. Gitu ya. Itu kira-kira tadi yang menanyakan tentang koma ya. Apakah ada kemungkinan 23 bit di F itu 0 semua? Bisa saja. Bisa. Kalau setelah F itu 0 semua, artinya apa? Bilangannya bukan pecahan, langsung bulat ya. Tapi pastilah untuk soal nggak akan semudah itu. Pasti ada pecahannya. Itu ya. Apakah ada kemungkinan nanti soalnya pakai double precision? Enggak. Kita pakai single aja. Kenapa? Ya, itu angkanya akan makin besar. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Double precision ya untuk just information aja. Jadi mic-nya nggak bisa gitu. Saya mau bertanya mengenai nomor yang E. Bagaimana caranya dapat 2 plus 32? Oke, ini kembali ke mengubah angka biner ke desimal ya. Ini saya pakai bobot. Jadi, ini kan bagian bulatnya ya. Sebelum koma ini kan bulat. Yang setelah koma, ini tadi jawabannya 1/8 ya. 1/8 itu apa? Kalau setelah koma itu kan ini bobotnya, ini setengah, 1/4, ini 1/8 bobotnya. Kalau yang bulatnya, ini 1, 2, 4, 8, 16, 32. Yang diambil, yang binernya 1. Berarti yang diambil adalah ini, nilainya 2. Dan yang paling kiri, nilainya 32. Jadi, 2 ini asalnya dari yang sini ya. 32 asalnya dari yang sini. Nah, mudah-mudahan udah kejawab ya yang bertanya lewat chat ini. Oke, di slide ada tulisan just info. Jadi, apa yang di slide itu tidak semuanya akan ditanyakan. Maksudnya itu. Ya, itu sebagai informasi tambahan. Pada umumnya, maksud yang ada tulisan just info itu sebagai informasi tambahan. Tidak ditanyakan jadi soal. Itu. Oke, yang soal ini oke ya. Oke, kita akan lihat masih materi yang sama, cuma yang tipe berbeda. Nah, ini arahnya kebalikannya. Ini tipe B ya. Tipe B itu cara mengerjakannya kebalikan dari tipe A. Tapi masih seputar bilangan standar IEEE 754. Di sini kita lihat bilangannya sudah diketahui desimalnya, bilangan negatif. Kemudian prosesornya sama kebetulan ya, pakai Intel juga. Ujung akhirnya diminta mengisi isi memori berapa angka heksanya. Jadi langkahnya sebenarnya kebalikan dari yang ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ubah bilangan desimal tersebut menjadi biner. Cara mengubahnya sudah kita pelajari di bahasan materi tentang bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi biner. Yang pertama, bagian bulatnya di sini 43 nilainya. Jadi di tahap ini, tanda positif atau negatif itu tidak jadi masalah ya di tahap ini. Jadi kita bisa abaikan itu negatif atau positif. Oke, jadi tidak harus dituliskan nanti tanda negatifnya di tahap ini. Oke.
Nah, fokusnya kita akan ngubah 43 bagian bulat ya. 43. Ini menjadi biner. Caranya lebih dari satu. Cara yang umum dibagi 2. Cara lainnya dengan bobot. Ya. Kalau bagi 2 sudah ada ya di slide ya. Cuma kalian lebih nyaman, lebih lancar pakai yang mana? Pakai bagi 2 atau bobot silakan saja, tapi cara harus dituliskan. Kalau saya lebih suka pakai bobot. Ya, bobot bit paling kanan itu 1, sebelah kirinya 2, sebelah kirinya 4, sebelah kirinya 8, sebelah kirinya 16, sebelah kirinya 3, 2. Sebelah kirinya lagi 64. Karena bilangan yang kita cari itu 43, maka yang 64 nggak akan diisi 1. Jadi dengan bobot sampai 32 ini cukup. Cara memberi nilai 0 atau 1 adalah bobot yang di bawah 43, dalam hal ini 32 ya, ini kita kasih nilai 1. Artinya kita sudah punya nilai 32, targetnya 43. Berarti kurangnya berapa? Yang 43 dikurangi 32. Kurangnya lagi adalah 11. Nah, kalau nilainya kecil, 11, kita tinggal mengubah-ubah aja yang ada di sini ya. Ada 16, ada 8, ada 4, ada 2, ada 1. Mana yang perlu diberi 1 atau diambil sehingga totalnya 11. Kalau 16 ini kan udah lebih besar dari 11, pasti ini nggak kita ambil. Nggak kita ambil dikasih 0. 8 kita ambil. Kemudian 4, ini kalau kita ambil jumlahnya lebih dari 11. Maka 4-nya nggak diambil. Tadi target 11 sudah punya 8, berarti 3 lagi. 3 itu bisa kita dapatkan dari yang bobotnya 2 dan 1. Ini hasilnya. 10, 10, 11, binernya. Ini bagian yang bulatnya. 43. Nah, sekarang untuk pecahan 0,625, cara mudah untuk mengubah ke biner memang dengan kali 2. Daripada bobot, lebih mudah dengan kali 2 ini. Jadi ini kita kalikan 2, angka yang setelah koma. 5 kali 2, 0, 2 kali 2, tambah 1, 5, 6 kali 2, 12. Nah, ini 1 koma. Jadi setelah koma, jumlah digitnya itu akan sama dengan bilangan sebelumnya yang dikalikan. Ini misalnya 3 digit, maka di sini juga setelah koma 3 digit. Kalau setelah koma 0 semua, berarti sudah selesai. Bisa berhenti dengan sempurna. Karena ini belum 0, ini kita kalikan 2 lagi. 0 kali 2, ini 0, 5 kali 2, 10 ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, ini 5. Ini ya. Jadi yang dikalikan itu angka setelah koma. Sebelum koma nggak ikut. Jadi 1 ini nggak ikut dikalikan. Karena setelah koma belum 0 semua, ini kita kalikan 2 lagi. Hasilnya 0, 0, 0, 1. Ada koma di situ. Nah, ini kita lihat setelah koma 0 semua, berarti selesai. Ini hasilnya bisa sempurna. Terus, binernya berapa? Jadi, yang 0,625 ini, hasilnya ini. Ya. Angka sebelum koma ini binernya. Kita ambil dari yang atas. Berarti hasilnya adalah 0, kalau pecahan pasti 0, juga. Binernya adalah 1, 0, 1. Sehingga jawaban lengkapnya untuk pertanyaan A ini adalah, kita tulis ya, 43,625.
itu binernya adalah 1011,101. Ini jawabannya. Sekali lagi, jawaban ini menentukan apakah jawaban atau langkah selanjutnya itu benar atau salah. Kalau ini salah, ini akan merembet ke bawah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan untuk yang di belakang koma tuh, yang diambilnya tuh yang satu angka di depan koma ya. Gitu, di situ 101. Mm-mm. Nah, itu tuh pengambilannya dia dari atas atau dari bawah, Pak? Ya, Kan itu kebetulan kan 101, jadi sama aja tuh kalau dari atas dari bawah. ya. Kalau pecahan, ngambilnya dari atas. Kalau bulat itu yang bagi dua ya, ngambilnya dari bawah. Gitu. Oke ya, Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. hati-hati langkah pertama. Ini menentukan langkah-langkah berikutnya. Hati-hati aja. Oke, ini ngubah dari desimal ke biner. Pertanyaan B, tuliskan bentuk normal. Bentuk normal, ya di sini tanda plus minusnya kita abaikan dulu ya. Oke, nanti akan kepake saat ini. Nah ini, di sini. Di D ini baru harus benar. Tapi di sini, kalian mau pakai minus atau enggak, ya, tidak masalah di sini. Ya, itu ya. Boleh ditambahi minus, boleh. Enggak juga boleh. Karena fokusnya di sini, ini, binarnya ini. Karena di tahap ini, minus atau enggak, itu enggak ngefek ke binarnya di sini. Oke, bentuk normal cirinya adalah 1 koma. 1 koma. Nah, yang diubah adalah bentuk ini. Ini belum normal. Ya, jadi saya tulis saja. 1 koma, belum koma ya. 10, 1011,101. Ini belum normal bentuknya. Untuk bisa jadi normal, maka komanya itu harus pindah ke sini. Koma yang di sini, ini harus pindah di sini. Sehingga angka binarnya menjadi 1,010111101. Oke, ini harus benar ya. Pernah ada yang jawab, ini nggak diikutkan setelah komanya. Itu jadi salah. Pokoknya semua ikut. Ya, hanya komanya aja geser sini. Nah, sekarang ini harus dikalikan dengan 2 pangkat berapa. Komanya geser ke kiri, pangkatnya akan bertambah atau berkurang. Tadinya, ini kan 2 pangkat 0 ya. Tadinya itu maksudnya gini, ini itu kan sebenarnya sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, di sini pangkatnya jadi 2 pangkat berapa? Geser ke kiri. Kalau geser ke kiri, nilai bilangannya kan semakin kecil ya. Karena tadinya segini, ini menjadi 1 koma. Nilai bilangannya kan jadi kecil, maka pangkatnya harus makin besar apa kecil? Makin besar ya. Supaya apa? Nilainya benar. Nah, makin besarnya berapa? Tadi di sini gesernya 1, 2, 3, 4, 5. 5 posisi berarti pangkatnya jadi 5. Jadi sekarang bentuk normalnya 1,0 sekian kali 2 pangkat 5. Ini jawabannya. Ini ada yang nanya untuk tanda plus minus ya. Berarti kalau mau ditambahin tanda minus, tinggal tambahin 1 di depannya. Jangan, salah. Hati-hati ya. Ini maksudnya yang saya tangkap ini. Ini binarnya terus tambahin 1 di sini. Jangan, ini malah salah. Jangan.
saran saya udah nggak usah diubah jadi negatif. Ya, lebih simpel. Jangan tambah 1 malah salah nanti jawabannya ya. Kalau nambahin negatif apa ya? Kalau mau ya, kasih tanda negatif ini. Tapi ini menurut saya tidak harus ya. Nggak harus tanda negatif. Nanti di pertanyaan berikutnya itu harus muncul itu tanda negatifnya. Kalau di sini tanpa tanda negatif nggak apa-apa. Jangan ditambahi 1, kalau 1 malah jadi salah nanti. Kemudian C, berapa nilai eksponen bias? Eksponen bias itu yang E besar. Nah, dari mana? Tadi di tipe A ini, yang terkait dengan pertanyaan itu adalah yang ini. Ya, ini. Ini ada formula ini kan. E kecil sama dengan E besar digoreng 127. Eksponen bias itu yang E besar ini. Ini yang ditanyakan. Jadi, kita coba tulis lagi rumus tadi. E kecil sama dengan E besar digoreng 127. Kita akan mencari E besar. Maka, di sini, ya, E kecilnya kita udah tahu. E kecil itu apa? Pangkatnya. Ini sama dengan 5. E kecilnya 5 kan? Sehingga E besarnya berapa? Eksponen bias yang E besar berarti 5 ditambah 127 sama dengan 132. Ada yang jawabnya berhenti sampai di sini. Benar apa salah? Ya, ini belum sesuai dengan yang diminta. Ini diminta dalam biner. Berarti dari desimal diminta diubah ke biner. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Cara ngubahnya gimana? Bagi 2 boleh, pakai bobot boleh. Kalau saya prefernya pakai bobot. Jadi saya tulis kembali bobot ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, sampai sini cukup. Di atasnya lagi 256. Target kita hanya 132. Jadi kita sampai angka atau bobot yang nilainya di bawah target. Maka 128 kita ambil. Jadi target kita 132, kita sudah punya 128. Kurangnya berapa? Tinggal 4. Nah, ini ada 4, kita kasih 1. Sisanya gimana? Sisanya berarti 0. Ya, jadi dengan bobot menurut saya ini lebih cepat. Jadi jawabannya ya, eksponen bias E, saya tulis kembali di sini, itu jadinya binernya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ini jawabannya. Oke, saya lihat di chat dulu ya. Proses B, apakah ada case di mana eksponennya bilangannya negatif? Yang ini ya. Kemungkinan itu masih bisa aja. Ya. Jadi, pangkat di sini akan positif atau negatif tergantung gimana? Bilangan sebelumnya, ya. Sebelum diubah ke bentuk normal itu seperti apa? Kapan akan menjadi negatif? Itu jika ini ya, jika bentuk tidak normalnya itu misalnya gini. 0,1010111 misal ya. Ini kan sebenarnya kali 2 pangkat 0. Ini kalau diminta jadi bentuk normal, berarti apa? Pangkatnya harus geser ke sini. Oh ya. Ya. Kalau digeser ke kanan, berarti ini 0,1,0,11 kali 2 pangkat minus 1. Jadi kemungkinan pangkat negatif itu tetap ada.
Gitu ya. 128 dapat dari mana? Ini yang poin, ini mungkin ya, bobot ya. Kayaknya ini yang ditanyakan. Betul ya, 128 ini yang dimaksud ya, di chat itu. Ini bobot ya, bobot biner itu seperti ini. Selalu di sini 2 kali sebelahnya. Ya, misalnya 2, ini 2 kalinya 1, 4 2 kalinya 2, 8 kali 2 kali 4 dan seterusnya. Ya, 128 itu dari sini. Oke, lanjut ya. Nomor D, tuliskan bit-bit biner yang akan disimpan ke memori. Nah, di sini yang tanda negatif itu harus ada. Sebelum disimpan ke memori, binernya harus lengkap 32 bit. Di mana 32 itu terdiri dari bit S. Ya. Bit S ini 1 bit, kemudian bit E-nya 8 bit, dan F-nya itu 23. Bit S-nya sebenarnya ini nggak usah dicari dengan cara yang panjang. Kalau bilangan negatif, itu S-nya itu pasti 1. Itu udah pasti itu ya. Kalau positif, S-nya 0. Kemudian E-nya mana? Ini yang kita cari di jawaban C itu E-nya. Jadi E-nya adalah 1, 0-nya ada 4 ya. Terus 100. Nah, ini S-nya, ini E-nya 8 bit. Berarti sisanya F. Dari mana F? Kita lihat F-nya ya. Ketika kita buat bentuk normal, setelah koma inilah F. Ini F nih. Perhatikan di sini F itu tidak termasuk angka 1 sebelum koma. Jadi yang kita tulis adalah bit setelah koma, yaitu 010, 010, satunya ada 3, 01. Nah, di sini kita hitung bitnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. Seharusnya ini 23. Terus sisanya gimana? Kita tambahi dengan bit 0. Tadi 8 ya. Berarti kita nambahkannya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Totalnya menjadi 32 bit. Ini hati-hati ketika menambahkan, jangan sampai kurang 1 bit pun. Ini baru biner. Nanti bitnya kurang apa enggak, sebenarnya pas kita mengubah ke hexa, itu akan ketahuan. Ya, sekarang kita akan ubah ke hexa. Caranya adalah dikelompokkan dari kanan 4 bit, 4 bit. Yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi pas nih. Yang perlu hati-hati ketika ini ya, mengelompokkan ya. Jangan sampai salah pengelompokan. Kebetulan ini kurang rapi ya. Jaraknya terlalu mepet. Nah, lebih bagus kalau ada jarak sehingga tidak salah pengelompokan. Setelah dikelompokkan, maka kita ubah ke angka hexa
1100 nilainya 12. 12 itu angkanya adalah, nah ini yang harus hafal di luar kepala supaya cepat. Tapi kalau nggak hafal ya diurutkan. A itu 10, B itu 11, C itu 12. Berarti ini C. Berikutnya ini 2, 2 lagi, 1110, ini 14 ya. 14 berarti ini E. Ini 8, 0, 0, 0. Ini angka heksa. Oke. Nah, karena angka heksa, ini yang wajib kalian tuliskan, harus ada tanda angka heksa, ya, yaitu 0x. Berarti angkanya C22, C22, E8000. Ini angka heksanya. Kemudian E masukkan ke memori. Nah, di sini ya kita lihat kembali si sistemnya pakai big endian atau little endian. Kebetulan nih prosesor Intel itu pakai little endian. Nah, ini kalau salah memahami little endian atau big endian akan kebalik jawabannya. Kemudian perhatikan di sini, ini ada permintaan mulai alamat 0x22. Ini yang kadang sering tidak diperhatikan baik-baik. Jadi, ada yang menulis jawabannya dari 0x21. Nah, di sini. Kesininya betul, tetapi startnya, memorinya salah, tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi ini sebenarnya tes ketelitian. Yang diminta mulai alamat 22 berarti yang diisi ya mulai alamat 22. Alamat lainnya gimana? Biarkan aja. Jawaban soal yang diminta dimulai 22. Karena modelnya little endian, maka alamat rendah itu diisi dengan bait yang bobotnya little atau LSB. Little itu yang mana? Yang kanan ini ya. 2 angka. Karena satu alamat bisa diisi data 1 byte, 8 bit atau 2 angka heksa. Berarti ini 00. Kemudian 80. Nah, ini satu lagi. Cara naruhnya bukan berarti dari kanan langsung diurutkan ya. Tapi diambil 2 angka. Ini satu hal lagi. Kalau salah pernah ada yang salah. Dia urutkan aja dari kanan ke kiri. Jadi tidak benar. Jadi 0080 kemudian ini belum. Ya, salah. Harusnya mulai 22. Jadi ini 0080 kemudian 2i dan terakhir adalah C2. Ini materi tentang IEEE 754. Nah, sudah 2 model kita bahas ya. Oke, kita lihat di chat. Oke, ini udah banyak yang bantu jawab ya dari temannya yang lain. Bagus. Ya. Pertanyaan di chat sudah dijawab sama temannya. Oke, bagus. Oh, ini ada yang nanyakan. Heksa ya. Jadi heksadesimal itu kan 0 sampai 9, ini sama dengan angka desimal biasa. Heksa itu kan basis 16 ya. Basis 16 itu bilangan terbesarnya itu nilainya 15. Seperti desimal itu basis 10, angka terbesarnya adalah 9. Jadi kalau basis 10, angka terbesarnya pasti basis bilangan dikurangi 1. 10 kurangi 1, 9. Kalau heksa, basis 16, angka terbesarnya 16 kurangi 1, 15. 0 sampai 9,
ini menggunakan simbol yang digunakan di angka desimal. 0 ya 0, ya, 9 ya 9. Nah, masalahnya nilai 10 di angka heksa ini udah nggak bisa pakai angka, maka digunakan huruf. 10 itu A, 11 itu B, dan seterusnya. Terakhir 15 itu adalah F. Nah, ini yang saya minta kalau bisa hafal itu akan bagus, akan lebih cepat nanti dalam mengerjakan soal karena waktunya terbatas. Tapi kalau nggak hafal ya diurutkan aja. 10 itu A, 11 B, nah diurutkan nanti akan ketemu. Gitu ya kira-kira jawabannya ya. Dan itu memang ini wajib ya, wajib tahu nih. Karena akan kepake terus nih. Desimal ke heksa, heksa desimal. Oke, ini yang poin E ya. Ini ada yang minta dijelaskan kembali. Jadi saya ulangi, untuk mengisi atau menjawab poin E ini, diminta mengisi ke memori dalam bentuk angka heksa tentunya yang diisi di memori. Yang pertama adalah jawaban sebelumnya, pengubahan dari biner ke heksa, ini harus betul dulu. Kalau ini salah, ini salah. Sekali lagi, soal ini soal berantai ya. Jawaban A ini mempengaruhi jawaban B, mempengaruhi C, dan seterusnya. Termasuk mempengaruhi pertanyaan E. Itu harus betul. Kalau di awal salah, ya udah. Ke bawah itu terkena imbasnya. Oke, nah setelah dapat angka heksanya, kemudian perhatikan data ingin ditaruh di alamat berapa. Kalau nggak ditentukan ya bebas mengisinya. Tetapi di soal ini kan udah disebutkan ya. Ini mulai alamat 0x22. Mulai alamat ini. Nah, berarti selanjutnya kita harus tahu ini pakai big endian atau little endian. Atau little endian. Kalau di soal tidak ada informasi eksplisit, ya di sini kan nggak ada sistemnya menggunakan big endian atau little endian, tetapi ada informasi prosesornya. Tadi di slide bahasan tentang big endian, little endian kita bisa temukan di sini halaman 38 ya. Prosesor apa yang menggunakan big endian, prosesor apa yang menggunakan little endian. Terus gimana kalau mengerjakan soal? Ya sebaiknya diingat-ingat ini ya. Ini. Oke. Prosesor apa sih yang menggunakan ini? Itu aja yang perlu diingat-ingat. Nah, kalau udah tahu ini pakai Intel, selanjutnya berarti cara naruh data di memorinya pakai little endian kalau Intel. Little endian itu apa? Terserah kalian menghafalkannya gimana ya. Kalau saya, ini ada kata little dan kata big. Little itu kecil, maka alamat kecil, alamat yang lebih rendah, ini diisi data yang bobotnya lebih kecil. Nah, bobotnya lebih kecil itu kan yang ini. Paling kanan, ini yang paling kecil. Kalau udah tahu gitu, tinggal diurutkan aja. Diambil dua angka, 00, 80, 2E, B2. Gitu ya. Mudah-mudahan yang bertanya sudah kejawab ini ya. Oke ya. Tapi ini udah close ya. Yang bilangan IEEE 754. Nah, kita nanti cek ya. Seandainya ditanyakan kembali, apakah sudah betul semua atau masih banyak yang salah ya. Tapi cara belajarnya tadi ya, banyak latihan. Supaya langkah-langkahnya ingat. Oke, sebelum masuk ke subjek yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan?